Pemirsa, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan hari ini bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan ini menyusul pertemuan antara Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan pada Kamis malam. Ya, adakah ini karena adanya dinamika internal yang mendesak pengumuman segera calon wakil presiden dari Anies Baswedan atau adanya rayuan dari koalisi lain untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami. Nanti melalui telepon kita akan hubungi anggota dari Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan dan juga politikus PKS Pipin Sopian serta pakar politik Yunarto Wijaya. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ke Mas Pipin dulu ya. Mas Pipin, sebagai partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, kira-kira Mas Pipin mengetahuikah apa sebenarnya agenda yang akan dibahas dalam pertemuan Anies dan SBY malam ini? Ya, agenda malam ini adalah menguatkan soliditas yang selama ini kita bangun. Dan kalau kita lihat bagaimana hasil pertemuan semalam, di mana tim 8 dengan capresnya Pak Mas Anies Baswedan, kemudian dengan Pak Surya Paloh, ini menunjukkan kabar baik, kabar gembira bagi kita semua rakyat Indonesia, wabil khusus para pendukung Pak Anies Baswedan ya, bahwa koalisi ini solid ya. Tim 8 perwakilan dari 3 partai pengusung menyampaikan gagasan, ide ya, kemudian ditimpali oleh Pak Surya Paloh ya, dan kemudian di situ ada Pak Capres ya. Kita mendengarkan, jadi kita ingin menyerap aspirasi, masukan, perkembangan, update, nasihat, arahan dari para pimpinan partai. Semalam dengan Pak Surya Paloh, kemudian malam ini insya Allah dengan Pak SBY, dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan besok atau lusa nanti ketemu dengan Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS. Jadi Koalisi Perubahan untuk Persatuan ya, firm, solid ya, dan salah satunya tema ada yang dibahas terkait dengan cawapres itu salah satunya. Jadi kita melihat aspirasi ya baik dari Nasdem, Demokrat dan PKS tentang kapan waktu yang tepat untuk pengumuman cawapres ya, sebagaimana yang tercantum dalam piagam koalisi bahwa Mas Anies diberikan kewenangan untuk menyampaikan siapa cawapresnya, itu tinggal masalah waktu, dan insya Allah kami hakul yakin Mas Anies Baswedan sebagai seorang pemimpin masa depan, bukan sekedar petugas partai, beliau ingin meyakinkan kepada kita bahwa beliau adalah seorang calon presiden yang punya independensi yang akan mengumumkan siapa cawapresnya nanti. Oke, jadi Mas Pipin. Saya kira artinya kalau misalnya tadi Mas Pipin bilang ini sudah sangat solid dan membahas mengenai cawapres. Nah ini artinya satu sudah punya nama cawapres yang memang sudah disepakati oleh ketiga partai ini, atau jangan-jangan tergiur nih ada nama-nama yang tengah dibahas pemasangan antara Anies dengan Ganjar? Jadi kalau saya sedikit kasih bocoran bagaimana hasil pertemuan semalam itu, saya harus katakan 100% bahwa Pak Surya Paloh dan kemudian tim 8 dan di situ ada Mas Anies Baswedan menegaskan soliditasnya Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang yakin insya Allah kami akan berlayar ya. Adapun terkait dengan cawapres itu variabel yang memang masih dalam pembahasan, tetapi sudah ada titik temu. Insya Allah sudah ada titik temu. Ini kabar gembiranya ya. Dan insya Allah makanya selanjutnya ke Pak SBY malam ini ya. Beliau adalah presiden kita 2 periode, punya pengalaman. Tentu tim 8 dan Mas Anies akan mendengarkan nasihat ya, arahan dari beliau ke depan seperti apa baiknya. Kemudian dengan Pak KMS untuk mendengarkan arahan masukan dari mereka. Jadi saya harus katakan pada kesempatan ini bahwa soliditas itu ditunjukkan. Adapun ada riak-riak dinamika ya, pro dan kontra, kapan diumumkan cawapres, apakah kita akan tergoda dengan rayuan dan sebagainya. Kita sudah menunjukkan sampai detik ini PKS, Nasdem dan Demokrat dengan mohon maaf
kepada semua pihak, kami tidak tergiur, kami fokus untuk memenangkan Mas Anies Baswedan. Oke. Jadi itu pesan utama kita malam tadi ya, dan insya Allah malam ini juga demikian, ketemu dengan Pak SBY. Adapun cawapres kami yakin ya, kalau misalnya ada satu pihak di antara kami memandang nanti injury time Baik. atau last minute, kemudian ada yang segera, insya Allah ada jalan tengahnya. Oke, Jalan baik. tengahnya itu yang saat ini dibahas, dan insya Allah mudah-mudahan tidak akan lama lagi, mudah-mudahan cawapres itu akan segera diumumkan oleh Mas Anies Baswedan. Baik, nah Mas Pipin, ini kita juga sudah tersambung dengan Pak Syarif Hasan selaku anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pak Syarif, sudah Ya, mendengar selamat suaranya? sore. Ya, selamat Sore. sore. Baik, Pak Syarif, ini pertemuan malam ini kita pengen tahu sebenarnya agendanya apa? Apa yang dibahas nanti oleh Anies dan juga SBY? Apakah pertemuan ini ada soal membahas soal minta izin, akan ada perubahan koalisi atau apa saja agendanya? Sebenarnya masalah pokok yang Demokrat inginkan itu adalah deklarasi capres dan cawapres. Oke. Karena semakin lama deklarasi ini tidak dilakukan, itu akan semakin menurunkan elektabilitas Anies dan semuanya. Jadi masalah pokoknya di situ. Nah, saya sendiri tidak tahu kenapa kok anggota koalisi yang lain itu selalu menunda-nunda, bahkan mengatakan last minute. Nah, ini saya pikir itu sangat merugikan kita. Saya khawatir Demokrat juga sebenarnya sudah bertanya-tanya dan mencari informasi ada apa dengan strategi last minute ini. Ada informasi yang patut untuk menjadi pertanyaan bagi kami, apakah betul atau tidak, bahwa anggota koalisi tersebut itu mendapat tekanan karena ada isyarat bahwa presiden merestui Anies tetapi tidak berpasangan dengan AHY. Nah, ini yang mungkin makanya perlu diklarifikasi lagi informasi ini. Karena kami Demokrat bertanya-tanya sebenarnya juga ini kenapa, ada apa? Kok bisa ditunda-tunda terus? Apakah karena ada rumors dan demikian, adakah informasi yang perlu diklarifikasi tersebut sehingga ditunda-tunda? Iya, Pak Syarif Jadi Hasan, kalau permasalahan tadi kan pokoknya adalah deklarasi. kalau Pak Syarif Hasan Gimana? mengatakan bahwa ada rumor yang mengatakan bahwa ini jangan sampai Anies dipasangkan dengan AHY. Artinya pertemuan malam ini apakah menjadi salah satu isyarat gitu, paling tidak ada izin bahwa Anies tidak dipasangkan dengan AHY, atau ini merupakan kejelasan bahwa Anies akan dipasangkan dengan AHY? Pada dasarnya itu kan nama siapa cawapresnya itu kan sudah ada di kantong capres. Jadi capres harus dengan berani mengambil keputusan, mengumumkan siapa cawapres yang diinginkan. Gitu. Nah, kalau ke Majelis Tinggi jelas kami tentunya mengharapkan bahwa yang dipasangkan adalah Anies AHY, karena ini berdasarkan suara dari kader dan suara dari masyarakat, dan juga dibuktikan dengan elektabilitas. Nah, tetapi kalau bukan AHY, tentu kami minta penjelasan yang lebih jelas. Nah, itu yang kami inginkan sekarang, bukan hanya sekedar wacana dan sebagainya, gitu. Baik, Pak Syarif, nanti bagaimana jika ternyata mungkin Anies tidak memilih AHY sebagai cawapres? Ya, asalkan bisa dijelaskan secara ilmiah dan rasional alasannya. Pertanyaannya juga adalah apakah calonnya itu memiliki partai atau tidak. Gitu. Partai Demokrat sekarang ini dalam posisi partai yang menengah, Kak, di kelas 4 besar. Bukan partai kecil sekarang Demokrat. Dan AHY itu elektabilitasnya cukup bagus untuk menjadi capres ataupun menjadi cawapres. Jadi harus ada alasan ilmiah yang bisa bisa dicerna oleh siapapun secara rasional, bisa diterima kalau itu menjadi alasan. Baik, saya ingin ke Mas Yunarto. Mas Toto, sejauh ini kalau dari kacamata Mas Toto sendiri sebenarnya ada apa nih di balik pertemuan Anies dengan SBY?
Ya, ini kan lanjutan ya kalau kita lihat kemarin ada pertemuan antara Bang Surya Paloh dengan Mas Anies dan memang di akhir setelah pertemuan kan disebutkan Mas Anies ada kabar gembira tuntas tanda kutip yang tadi dijustifikasi oleh Kang Pipin ya kalau saya dengar, bahkan ada kalimat dalam waktu dekat moga-moga akan ada pertemuan nama capres cawapres lah. Yang agak menarik adalah perbedaan statement nih dari Pak Syarif yang mengesankan memang masih ada perbedaan yang cukup signifikan. Bahkan ada rumor baru nih, saya sendiri baru dengar ya, terkait dengan komunikasi dengan Presiden yang tanda kutip ya, seakan-akan ingin ikutan untuk merestui nama, tidak masalah Mas Anies, tapi jangan dengan AHY. Kalau kita coba menduga-duga dengan peristiwa siapa ketua umum di antara 3 partai ini yang bertemu dengan Presiden, setahu saya hanya Surya Paloh. Kalau kita lihat dalam 2-3 bulan terakhir, saya tidak tahu nanti yang mengkonfirmasi Pak Syarif. Dan itu menjadi linier dengan bantah-berbantahan seringkali terjadi belakangan ya, terutama antara petinggi Nasdem dengan petinggi Demokrat. Ya saya sebut saja antara Andi Arief dengan Ahmad Ali, terutama itu. Kalau PKS ini cenderung anteng lah, karena kita tahu sepertinya tidak ingin mendorong ketua umumnya juga dengan tekanan keras gitu, dan cenderung memang menyerahkan ini kepada partai pendukung dan Mas Anies. Tapi menurut saya kata kunci adalah di situ. Artinya kalau kita membaca memang perbedaan pendapat ada di Nasdem dengan Demokrat, dan paling mudah membaca Demokrat ini kan akan memperjuangkan Mas AHY, artinya Nasdem kan punya jagoan lain. Nah, bagaimana kemudian kita menerjemahkan pertemuan kemarin dengan Surya Paloh ketika Mas Anies mengatakan tuntas? Pilihannya 2. Pertama adalah adanya kesepakatan antara Surya Paloh dengan Anies mengenai nama yang disepakati Surya Paloh yang mungkin berbeda dengan Partai Demokrat. Artinya kalau itu yang terjadi, hari ini adalah pertemuan Mas Anies untuk meminta restu mengenai kesepakatan Bang Surya Paloh dengan Mas Anies kepada Pak SBY. Tapi kalau kemudian memang keputusan kemarin adalah ternyata menerima Mas AHY, saya pikir pertemuan nanti dengan Pak SBY hanya sekedar memberikan sebuah pengumuman lah tanda kutip bahwa nama AHY sudah direstui Bang Surya. Itu yang menurut saya akan menarik kita lihat. Tetapi kalau dibaca dari pernyataan Pak Syarif, jelas masih ada perbedaan pendapat yang berbeda dengan kesimpulan Kang Pipin bahwa dalam waktu dekat bisa diambil keputusan ataupun diumumkan. Itu sih dari saya. Mas Toto, tadi kan Pak Syarif mengatakan Demokrat sendiri akan dirugikan jika Anies Baswedan ini mengumumkan cawapresnya last minute. Tapi sebenarnya apa ruginya Demokrat kalau nanti kemudian Anies tidak segera mengumumkan cawapres? Tapi tahan dulu jawabannya Mas Toto, kita akan bahas lagi nanti usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.